warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angga Wahyu Firmansyah dengan NIM 200-207-4089. Di sini saya akan mempresentasikan Jurnal Internasional sebagai tugas literasi digital. Judul yang saya angkat dalam jurnal ini yaitu ulasan tentang penggunaan aplikasi seluler untuk pembelajaran bahasa. Jadi dalam jurnal ini akan dijelaskan secara detail apa saja sih aplikasi yang cocok bagi setiap pelajar-pelajar yang ada dalam bangku sekolahan. Menginjak isi yang pertama yaitu tentang klasifikasi aplikasi pembelajaran seluler. Aplikasi pertama ini jelaskan apa saja aplikasi yang cocok untuk pelajar primer, yang kedua aplikasi apa saja yang cocok untuk pelajar sekunder, yang ketiga atau yang terakhir yakni aplikasi untuk pelajar tersier. Jadi dari ketiga pelajar ini akan dijelaskan juga pengertian-pengertian dari ketiga-tiganya dan juga aplikasi apa saja yang cocok untuk ketiga pelajar tersebut. Menginjak yang pertama, bagian yang pertama dalam jurnal ini menjelaskan tentang pelajar premier. Jadi yang dimaksud pelajar premier dalam jurnal ini yaitu anak-anak di usia sangat muda dan menggunakan perangkat seluler itu hanya untuk berinteraksi dan bermain game saja. Jadi dapat saya katakan anak-anak yang termasuk pelajar premier ini seperti anak sekolah dasar di bawah 12 tahun itu adalah anak-anak termasuk pelajar premier. Dan mereka hanya memanfaatkan aplikasi sebagai bahan hiburan, modal pembelajaran alternatif, dan menyenangkan secara informal. Jadi intinya, mereka hanya memanfaatkan aplikasi sebagai bahan untuk hiburan saja. Maka dari itu, dalam jurnal ini dikatakan bahwasanya aplikasi yang cocok untuk pelajar premier. Yang pertama yaitu tentang box spelling and verb. Jadi alat yang dapat digunakan di sini yaitu iPhone maupun iPad. Sedangkan fungsi dari aplikasi box spelling and verb yaitu untuk mempelajari ejaan bahasa dan kosakata, pendidikan spesial autisme dan penunjang terapi wicara. Jadi aplikasi ini dikhususkan untuk spesialis autisme dan penunjang terapi wicara bagi yang susah untuk berbicara bagi anak-anak tersebut. Aplikasi yang kedua di sini dijelaskan yaitu Speech with Smile Apps. Jadi aplikasi ini bisa diakses oleh iPhone, iPad, dan iPad Touch. Aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bicara. Jadi sejak kecil kita harus melatih untuk anak-anak itu supaya pandai berbicara dan bicaranya itu yang sopan-sopan. Jadi harus kita ajarkan bagaimana sih bicara yang bagus melalui aplikasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan bicara seseorang. Yang ketiga, phonetic focus. Alat yang dapat digunakan sama seperti Speech with Smile Apps yaitu iPhone, iPad, dan iPad Touch. Namun perbedaannya fungsi dari phonetic focus menawarkan aktivitas interaktif untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Jadi dalam aplikasi ini lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dapat dipelajari dalam aplikasi ini sehingga anak itu tidak bosan untuk belajar tentang aplikasi ini karena anak kecil itu biasanya bosan. Selanjutnya yakni pelajar sekunder. Pelajar sekunder yaitu pelajar dari kelompok usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Pelajar tersebut saya kira termasuk pelajar SMP dan awal-awal SMA. Jadi pelajar tersebut atau pelajar sekunder mereka memiliki dasar-dasar bahasa keterampilan seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan lain-lain. Pelajar sekunder ini lebih dewasa lah dalam menggunakan aplikasi. Di sini jurnal ini juga menjelaskan aplikasi yang cocok untuk pelajar sekunder. Aplikasi yang pertama Rosetta Stone, ada Fluentu, Minsnacks, Memrise, Open Language, Busuu, Duolingo, Mamos English Video Lesson,
speaking English conversation, and speaking practice. Semuanya ini intinya adalah untuk bagaimana cara pelajar sekunder ini agar bisa berbicara dan mampu menguasai kosakata-kosakata yang belum dipahami. Jadi semua pelajar ini di dalamnya dapat mempelajari berbagai macam kosakata yang ada di dalam aplikasi tersebut, sehingga bagi pelajar sekunder yang ingin memperdalam agar dapat berbicara dengan baik, dengan lancar, tanpa adanya gangguan apapun, itu dapat sangat mudah sekali untuk mempelajari aplikasi tersebut. Yang terakhir, dalam surat ini memuat tentang pelajar tersier. Pelajar tersier ini adalah siswa yang telah menempuh pendidikan universitas atau tingkatan tertinggi seorang siswa. Termasuk saya dan mahasiswa. Jadi pelajar tersier ini menggunakan aplikasi itu lebih fokus untuk pengembangan keterampilan, mendengarkan di latar belakang pembelajaran seluler. Jadi mereka, para mahasiswa termasuk saya ini dalam menggunakan aplikasi itu mereka fokus dalam pengembangan keterampilan. Jadi semakin sulit, semakin memperdalam lagi apa saja yang harus dipelajari dalamnya, juga kosakata yang harus dipelajari. Jurnal ini juga aplikasi yang cocok untuk pelajar tersier. Ada Sonwrite, Word XL English Dictionary, and Tensor for iPad, ada Speech Tutor. Sonwrite membantu meningkatkan artikulasi dan pengucapan vokal dalam diftong. Jadi mahasiswa ini mengerti bagaimana sih cara pengucapan vokal yang baik, cara penempatan kata-kata yang benar, dapat dipelajari dalam Sonwrite ini. Namun sistem yang digunakan hanya bisa di iOS dan iPad saja. Aplikasi yang kedua ya ini dapat Word XL English Dictionary and Tensor for iPad. Keterampilan ini fungsi dari aplikasi ini meningkatkan penguasaan kata-kata. Jadi mahasiswa sendiri termasuk saya ini masih seringkali sulit untuk mengolah kosakata-kosakata yang akan diucapkan itu. Jadi bisa dipelajari dalam Word XL ini. Yang ketiga, Speech Tutor. Speech Tutor ini membantu pelajar dalam mengucapkan huruf dan fonem-fonem tertentu. Bagi mahasiswa tentunya tidak asing lagi, apalagi jurusan bahasa Indonesia, untuk tidak asing dengan fonem, yaitu bagaimana cara pengucapan huruf per huruf yang baik. Itu dalam ilmu fonologi telah dijelaskan. Jadi kita dapat mempelajari secara mendalam dalam aplikasi Speech Tutor ini. Kesimpulan jurnal ini yaitu meningkatkan teknologi seluler untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa dengan bantuan seluler menyediakan akses mudah semua pelajar tanpa kendala tempat dan waktu. Jadi menurut jurnal tersebut, teknologi seluler itu sangat dibutuhkan bagi setiap pelajar. Mengapa? Karena teknologi seluler ini dapat membantu tanpa kendala tempat dan waktu. Karena dalam setiap tempat, dimanapun kita berada, dalam waktu kapanpun, kita dapat mengakses dengan mudah aplikasi-aplikasi tersebut. Pada pembahasan ini berfokus pada klasifikasi aplikasi seluler berdasarkan Premier, Standar, dan Torsier. Jadi dalam draft ini lebih fokus atau menekankan titik beratnya itu kepada aplikasi seluler apa saja yang cocok untuk siswa Premier, Standar, dan Torsier. Jadi itulah yang dapat dijelaskan dalam jurnal ini. Cukup sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam jurnal tersebut. Begitu saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya, salam sejahtera.